struktur writing yang kalian harus bikin nanti di akhir ujian akhir, jangan lupa IOS. What is I? I is introduction, O is overview, dan S adalah specific details. Nah, hari ini berarti yang S ya, karena kita sudah belajar introduction and overview. Nah, di yang ketiga, it's lebih challenging. Menurut saya agak lebih susah, karena kalian harus membuat 2 paragraf setidaknya ya, minimal 2 paragraf. 2 paragraf ini mengandung details. Kenapa disebut details? Karena nanti sudah ada describing numbers gitu ya, sudah ada data-data yang bagaimana kalian bisa mendeskripsikan angka-angka. Strukturnya ini ya. Kemudian, nah ini tadi yang saya review sebentar ya tadi ya. Bentar, ini yang dulu pertemuan pertama. Pertemuan pertama kita sudah bahas ini. Ini adalah bagian introduction, di mana kalian introduction itu nanti kalian memparafrase dari prompt. Ya kan? Prompt-nya adalah di pertanyaan itu mengandung prompt ya. This is nanti pertanyaan yang ada di ujian akhir selalu ada seperti ini. Ini tuh pakem, nggak akan dirubah. Jadi kalian nggak usah gubris ya, maksudnya nggak usah dipikir-pikir. Ini tuh pasti template soalnya tuh ada kalimat ini. Summarize the information by selecting and reporting main features and make comparison where relevant. Itu sudah template pakem untuk soal IELTS Task 1. Yang kalian harus perhatikan adalah prompt-nya yang bagian ini ya. Yang the graph below gives information about the proportion gitu ya. Itu yang harus kalian perhatikan. Nah, kalian harus next. Bisa ya. Bisa escape. Maaf, ini kok nggak bisa saya next. Oke. Clear all drawing. Sebenarnya saya sudah membuat slideshow. Kalau ini di slideshow kan bagus keadaan morph ya, tapi sayangnya tadi saya klik next kok nggak bisa. Ada animasi morphnya sebenarnya. Nah ini soalnya akan seperti ini. Kemudian, nah yang kalian ya tadi ya kata summarize the information kalian cuekin aja. Jadinya nanti kalian fokus di pertanyaan atas. Nah perhatikan ini caranya. Kalian di atas itu ada kata three chronic disease, right? Three chronic disease. Kalian harus nanti memparafrasenya lihat three chronic disease kan tidak spesifik. You need to look at the graph to get the information what are the three chronic disease. Ya. Kemudian ternyata the three chronic disease-nya adalah diabetes, hypertension, and depression, right? Nah, kemudian jadinya seperti ini. Nah, ini yang harus kalian highlight. Walaupun nanti ujiannya itu tidak ada highlight-nya ini, tapi kalian yang harus highlight sendiri ya nanti ya di benak kalian itu nanti diperhatikan kata graph, hati-hati dengan kata below. Ini yang saya merahkan ini, jangan sampai di writing nanti, di writing akhir atau di mid, kalau ada jawab kalau introduction ada below-nya itu pasti salah. Jadi di soal ada kata below, tapi jangan sampai kalian menuliskan di introduction. Oke, makanya ini saya kasih merah ya. Perhatikan the graph below gives information. Ini yang harus kalian bisa berpotensi kalian parafrase. Give information about the proportion of bla bla bla. Ya tadi yang saya sampaikan three chronic disease. Itu nanti harus dilihat di apa namanya di grafiknya. Find more information about that. Dan juga kalian bisa memparafrase period. Sudah, itu oke. Kemudian, next, jadinya seperti ini. Oke, saya harus escape dulu.
Jadinya adalah seperti ini. Apa terlalu berat ya? Jadi ini nggak bisa nah, jadinya seperti ini ya. Nih, jadinya adalah the graph dispesikan menjadi, karena ini bentuknya garis, karena ini apa namanya, grafiknya grafik bukan pie chart, bukan table, bukan, makanya ditambahkan kata graph, oke? Below merah jangan dimasukkan di introduction, hapus saja, kemudian illustrates, nanti ada draft, ada ini. Nah ini ya, yang kemarin sudah saya share. Ini yang bisa kalian, ini pilihannya bisa shows, illustrate, compares, boleh ya. Kemudian the percentage of, itu yang give information di soal diganti dengan the percentage of, ini juga sudah ada kuncinya di sini. The percentage of, karena ini kebetulan di gambarnya ini adalah, can you see it? Di gambarnya, di grafiknya itu kebetulan ini persentase kan? Proportion boleh, tapi ini kan juga ada kata persen kan? Jadi boleh proporsi itu diganti dengan percentage. Jangan sampai nanti kalau soalnya number, jumlah, ribuan, jangan gunakan percentage ya. Jadi ini memang harus berpikir kritis juga sih, nggak asal cari apa namanya, persamaan aja. Nah, oke. Di sini sudah ada, sekali lagi nanti ini sudah ada ya, yang percentage, number, figure gitu. Kemudian patient diagnosed with, nah tadi yang three chronic disease-nya sudah diparafrase menjadi diabetes, hypertension, and depression. Dan between 2004 and 2015 sudah diparafrase menjadi from 2004 to 2015. Nanti juga di materi yang akan saya berikan kalian setelah kelas ini, nanti sudah ada daftar-daftar ininya ya, apa, preposisi, kapan pakai from, kapan pakai between, dan and, dan sebagainya. Oke, sudah sampai di situ, ini kemarin introduction. Kemudian ininya ya, kemarin contekannya ini kemarin. Kemudian ini nah ini yang overview. Kalau overview, macet lagi. Nah, kalau overview, tipsnya adalah kalian jangan ingat yang basic principle kemarin, saya ulang lagi. Prinsip basicnya adalah jangan ada angka di apa namanya, di overview ya semuanya. Nggak boleh ada angka-angka di overview. Nih, overview-nya kan ini kan? Overview-nya ini. Boleh kalian kemarin one or two, boleh sampai sini aja boleh ya. Jadi overall, it is clear that the proportion of cases for all three condition, yang disease tadi diganti condition boleh, atau tetap disease atau chronic disease, rose over the period. Rose itu naik ya. Caranya bagaimana? Ini dilihat trennya, ini sudah saya contohkan. Kebetulan di apa namanya? Kebetulan di grafik ini kalau kalian lihat trennya memang berfluktuasi ya di sini. Tapi kalau dari awal sampai akhirnya tiga-tiganya naik kan? Nah, itu namanya rose. Jadi satu kata yang mewakili all of the trend. Trennya semua naik. Berarti makanya ini disebutkan bahwa overall secara umum itu naik semua ya di sepanjang waktu ini ya, di waktunya itu ya. Nah, boleh kalau kalian memang ini ditambahkan sedikit overview yang lainnya seperti ini. Tapi kalau kalian kesulitan, enggak juga enggak apa-apa ya. Contohnya ini tambahkan hipertensi yang merah. Yang merah ini the highest percentage for most of the years. Di tiap tahunnya itu dia itu tinggi ya. Apa yang merah tadi kan tinggi, ini kan lebih tinggi, ini lebih tinggi dari yang lainnya kan, agak di atas yang lainnya. Secara umum ya, tidak selalu. Terus kemudian kalau depresi itu
kenaikannya luar biasa banget dari yang di bawah 5 langsung naik gitu ya. Makanya itu dramatic increase overview. Tapi ingat ini tidak ada angka-angkanya. Sekali lagi nanti kalau saya di Meet, kalau kalian diminta untuk pilih salah satu, choose one of the overview of the graph. Kalau ada angkanya udah tutup mata, itu salah ya. Jangan yang ada angkanya. Overview itu nggak ada angkanya. No detail. Kemudian lanjut ya. Nah, ini yang hari ini semuanya. Yang hari ini adalah yang hari ini itu ini. Yang hari itu ini gimana sih? Nah, oke, ini sudah. Nah, ini ya tadi trennya ya, rose, kapan ini sudah ada di situ. Nah, ini overview bahasa-bahasanya bisa kalian pilih ini atau pilih salah satu atau salah dua yang kalian paham untuk ujian akhir, kan kalian harus menulis ya. Hafalkan aja satu atau dua, itu aja, cukup. Nggak usah semuanya. Yang penting kalian waktu nulis itu nggak ada, contohnya it can be concluded from the graph that, nah itu udah hafalkan satu aja. Kemudian, nah ini yang hari ini semuanya, yang hari ini, ini yang hari ini adalah writing the body paragraph, ini adalah badinya, yaitu specific detail. Contohnya, ini harusnya nggak keluar semua. Nah, nanti gambarnya kan cuman seperti ini. Nah, tidak ada rumus pakemnya ya. Kalian harus paragrafnya satu kalimat menjelaskan hijau, satu kalimat menjelaskan biru, satu kalimat menjelaskan merah, itu tidak ya semuanya. Jadi tidak harus menjelaskan. Bayangkan kalau tulisannya, line-nya 10, paragraf kalian akan terlalu panjang. Ini kebetulan line-nya, garisnya cuma 3. Jangan selalu berpikir bahwa setiap garis harus dideskripsikan. No. Contohnya di sini 3 garis ini, 3 garis line graph itu akan diringkas bikin 2 paragraf saja. Nah, untuk membuat 2 itu pilihannya macam-macam ya. Kalau di sini kita bisa melihat secara umum ini, nih. Nah, kalian bisa lihat itu kok kayaknya turun, habis pada turun terus pada naik secara dramatik kan mulai tahun 2012-an kan. Di atas 2011 atau 2012 itu mulai turun-turun kemudian naik tajam. Nah, itu bisa kalian bagi paragraf yang pertama di body, paragraf bukan di pertama ya, paragraf badinya yang pertama tentang tahun 2005 sampai 2011. Kemudian paragraf kedua kalian mendeskripsikan 3 garis itu di 2002-2015. Oke, jadi kalau kalian harus cuma 2 paragraf aja, kalian bisa milih dibagi menjadi 2 periode, kategori 2 periode ya. Seperti ini. Jadinya seperti apa? Nah, jadinya kalian bisa mendiskusikan di tahun 2004 maksudnya yang 2004 itu paling pojok sendiri ya. 2004 atau 2000 antara 2004 lah. The proportions of patient were below 10%. Proporsinya semua di bawah, sebentar saya tak annotation. Nih ya, 2005 kan di sini ya, atau 2005 atau 2004, terserah ya. Sudah agak nggak terlalu spesifik sekali. The proportion of patient were below 10%. Ini semua 10% di sini. Semuanya line-nya ada di under. Entah itu 7, mungkin 6, atau 4. Pokoknya kalian lihat trennya itu semua di bawah 10. For all diseases atau all condition, di semuanya. Kemudian kita mulai ngomongin hypertension ini. Hypertension itu yang warna merah. Hypertension started slightly higher than others. Nah, ini kita bisa lihat ini sudah agak mengungguli kan di sini. Agak mulai unggul ya di sini ya. Started
Slightly higher, sedikit tapi sedikit lebih tinggi daripada yang lainnya at around 8%. Nah, kenapa ini ada kata around, at around, karena ini ya, ini kan ini nggak ada strip-strip ininya ya, ya anggap aja ini around, sekitar gitu ya, sekitar 8%. Kemudian diikuti dengan kemudian yang tertinggi setelah setelah hypertension adalah diabetes and depression. Diabetes and depression. Diabetes yang biru, kemudian kalau kita lihat di sini aja contoh sampelnya di sini, sebentar. Ambil aja contohnya di sini ya. Ini yang paling tinggi kan hypertension, kemudian biru diabetes, yang bawahnya lagi secara umumnya adalah depression. Kemudian antara 2005 sampai 2011, 2005 sampai 2011 itu juga ternyata fluctuated itu berfluktuasi ya. Ya naik, kadang turun, tapi nggak dramatis kan. Ini naik turunnya masih slide itu nggak tajam. Beda sama kalau kalian lihat di ini kan. Kalau nanti ada line graph yang cuman ini masih dalam satu garis atau dua garis kan ini itu namanya fluctuated slightly. Fluctuated slightly itu berfluktuasi, sedikit berfluktuasi, tapi remain relatively stable. Nah, kalian hafalkan aja, nanti di buku ada kata-kata untuk mendeskripsikan stabil itu apa, level out atau apa, itu sudah ada kata-katanya ya. Kemudian, berikutnya, yang 2012 ke sini, however, ya, kata however ini adalah untuk membuat kohesi, coherence ya, biar hubungan antara dua paragraf ini apa? Oh, bertentangan. However itu bertentangan ya. Tadi secara umum kan slightly mean stable kan, stabil ya. Walaupun berfluktuasi tapi stable. Tapi yang kedua ini, the figure increase sharply. Jadi apa namanya? Figurnya, grafiknya itu, angkanya itu increase sharply. Naiknya itu tajam. Kalau ini kan ibaratnya kalau kita bikin garis kan seperti ini kan. Kalau ini adalah seret gini secara umum. Berarti kita bisa bilang bahwa dari 2012 ke sini figure increase sharply. Dan depression yang tadi sudah ini turun, depression yang turun kemudian naik tajam sekali. Rose rapidly secara cepat ini enggak kenapa dibilang secara cepat? Everyone, logikanya adalah kenapa dibilang ini mana tadi? Rapidly. Ini kenapa nih rose rapidly? Karena perhatikan ini, kalau yang diabetes itu kan sempat ini naik terus agak turun sedikit, ya kan? Diabetes agak turun sedikit, terus dia naik lagi. Sama dengan apa namanya? Hypertension juga sama. Tapi hypertension tapi depression yang hijau, depression itu kan ini nggak ada turun-turunnya sama sekali ya. Pokoknya cepat, naiknya cepat banget gitu ya. Bertumbuh, bertumbuhnya tuh terus gitu, nggak ada turun-turunnya. Makanya bisa dibilang selain sharp itu tajam, bisa juga bilang rapidly. Karena yang lain tuh sempat turun, naik lagi. Tapi kalau ini kan enggak kan? Nah, namanya tuh rose rapidly. Sambil kalian ini ya, dihafalkan sedikit-sedikit konsep dan katanya. Jadi kalau rose rapidly itu berarti naik yang cepat, nggak ada turun-turunnya. Oh, kalau increase sharply itu berarti dari rendah banget langsung jazz gitu ya, langsung tinggi. Itu nanti kalau kalian mengerjakan soal lainnya, mungkin kata-katanya beda, tapi trennya sama, kalian bisa pakai yang tadi kita pelajari. Kemudian rose rapidly dari di bawah 10%, ya kan? Awalnya 10% itu menjadi 22. Ya sekitar 22 lah ya. Ya ini enggak, angkanya sekali lagi nggak harus precise karena ini kan juga
apa namanya, about ya, makanya ini ada kata about semua. Kalau tadi around tuh juga sekitar ya, untuk amannya aja, karena bisa aja mata kita kan tidak terlalu ini kan. About 22% in 2015. Untuk bilang bahwa rose rapidly, kalian harus membuktikan kan, naik begitu cepat dan tajam. Buktinya mana? Nih lihat, dari, awalnya di bawah 10 langsung naik ke 22. See? Itu adalah detail yang tadi saya sampaikan bahwa writing body paragraph in, IELTS Writing Task 1, itu kalian ini sudah mulai ada angka-angkanya. Jadi besok kalau ujian, contoh soalnya mungkin seperti ini, choose one of the body paragraph in, the correct body paragraph. Kalian cari yang ada angkanya, karena talking about specific detail, sudah ada data-data, udah ada numbers, dan ada details. Kemudian contohnya, oh, overtaking overtaking tuh maksudnya melebihi ya, sudah melampaui, sudah mengungguli hypertension dan diabetes. Padahal, dia tuh mulai paling rendah ya, eee, depression yang hijau. Depression yang hijau. Kenapa ini jadi kalimat penting? Karena ini depression yang hijau itu berawal paling rendah, kemudian apa, leading ya, angkanya itu di atas malah hypertension dan, eee, diabetes, gitu ya. Hypertension sebenarnya juga increase significantly, sama juga hypertension sebenarnya naik ya, dari yang 2012 sampai ke sini kan naik kan. Jadi hypertension yang merah ini, dari sempat ke sini sekitar 7 atau berapa ini ya, itu, sempat naik juga kan, increase significantly menjadi di sini kan. Nah, jadi di sini, reaching above, tapi kemudian terakhir 20 ya, hypertension itu merah. Oh, ini ada salah ini. Increase significantly reaching just above 20%. Oh ya, ini angkanya saya kurang teliti. Ini bukan 20% ya. Ini, sekitar nggak ada 15 atau 17 ya? Oke, ini salah ini ya, salah detail, oke? Salah detail. Well, diabetes showed a smaller but, steady rise. Steady rise itu artinya adalah kenaikan yang stabil. Steady rise itu terus, small, lebih kecil kenaikannya dibanding, hypertension, tapi terus ya, 18%. Kita lihat angkanya sudah betul belum? Diabetes itu kan biru ya, kalau biru, oh ini 18, ya bener, kalau kalau ini bener ya, ini bener 18. Yang salah adalah, mana ini? Yang hypertension. Oke, sampai di sini dulu. Kalau kalian khawatir kok kata-katanya susah-susah ya, I have a good news, di Meet itu nanti kalian, seumpama belum hafal atau belum bisa menuliskannya, kan ada pilihan ya, terbantu nanti dengan pilihan, yang penting kalian paham konsepnya. Paham konsepnya bahwa tadi ada istilah rose rapidly, naik dengan cepat, terus tadi yang, apa tadi, dramatically, sharply, sharply increase sharply, kemudian steady rise, kenaikan yang steady rise gitu ya. Kemudian apa tadi, ini, oke sebentar. Nah, slightly higher itu artinya apa? Kalau kalian memahami itu insya Allah nanti bisa dibantu waktu multiple choice-nya. Sampai di sini dulu. Tadi saya sudah, mmm, me I have already told you about the basic principle for, writing body paragraph for IELTS Task 1, that you need to write 2 paragraph only. I have already given you the model answer. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Sebelum saya lanjut.
Ada yang ditanyain dulu sampai sini? Sepertinya belum ada, Miss. Oh, belum ada. Sure, Najwa belum ada ya, Najwa? Nah, oke. Saya sudah mereview semuanya. Nanti ini ya buku yang akan saya share itu yang ini ya. Nah, ini. Ini buku yang tadi sudah saya sampaikan, saya ulang lagi ya. Mungkin harus saya ulang informasinya. Yang ini, yang tips tadi cara belajar IELTS yang efektif. Karena kalian harus menulis. Itu ini ya, yang nomor 2. Ya, practice describing percentage or comparing numbers. Karena nanti mau nggak mau pasti di paragraf detail itu pasti ada ini ya, ada mengkomparasi angka, mendeskripsikan persentase dan lain sebagainya. Itu nanti bukunya di sini insya Allah sudah lengkap. Maksudnya kalian cukup belajar dari sini aja insya Allah untuk ujian udah lumayan lah bisa gitu ya. Oke, bukan berarti kalian nggak boleh cari referensi yang lain, nggak, tapi pakai ini aja sudah cukup karena saya nanti ngambil prinsip-prinsipnya dari buku ini ya untuk membuat soalnya. Contohnya ini nanti halaman sebentar, saya akan harapan saya semua pada lulus ya. Jadi soalnya saya bikin segampang mungkin. Segampang mungkin insya Allah. Oke. Mau nggak mau sih harus ada grammar ya. Beda sama bukan bukan speaking tanpa grammar, tapi kalau writing itu cara menulis itu juga spelling itu kan juga penting, right? Jadi mau nggak mau memang grammar juga itu ada penilainya sendiri. Sampai mana tadi? Oke. Clear all drawing. Nah, nanti di buku ini, di buku PDF ini, kalian bisa belajar cara describing numbers, percentage, and fraction contohnya ya. Nih, contohnya ini ya. Nah, nanti ada yang namanya sepertiga ini nih ya sudah ada ya sebelah kanan ini ya, yang ini. Bentar. Ini sudah ada. Nah, ini fraction itu berarti kayak pecahan gitu ya, setengah, half, setengah, empat, one third, two fifth. Kalian harus bisa angka-angka standar itu ya. Kemudian ada juga percentage itu persen, fraction itu one third. Kalau number itu jumlah ya, seperti just 600 dan lain sebagainya. Kemudian ini ada apa lagi? Nah, contohnya ini ilustrasi saja. Contohnya untuk mendeskripsikan kalau ada angka 500 kemudian menjadi 1000 berarti itu bahasa Inggrisnya doubled gitu ya. 2 kali lipat. Double tuh menjadi 2 kali lipat. Dan lain sebagainya. Berarti dari 500 ke 3, dari 1000 ke 3000 berarti 94 ke 96, dari sini ke sini kan menjadi 3 kali lipat. Nah, ini disesuaikan aja. Ternyata ada yang lainnya lagi ya. Nah, ini silakan nanti bisa dipelajari. Yang penting kalian paham aja dulu nggak apa-apa. Yang kalau masih belum hafal nggak masalah. Tapi nanti kalau kalian ujian akhir, nah itu beda lagi. Kalian harus ingat-ingat cara nulisnya juga ya. Oke. Kemudian percentage ya. Kemudian percentage itu berarti 6%. Langsung aja, nggak usah the 6. Ini aja angkanya ya. 6% of single age people were living in poverty. Nah, the level of poverty among single age people stood at 6%. Oke, kemudian double.
ini sudah ada kalimat-kalimatnya, the number of unemployed people double between ini ke ini dan lain sebagainya. Nanti juga ada describing quantities. Quantity itu kalau quantity itu berarti harus yang countable noun. Number. Ingat yang nanti jangan sampai ketuker ya. Di soal MIT ada ini nanti. Yang satunya number, yang satunya amount. Jumlah sama, nah kalau ini number tuh bisa dihitung ya. Kalau orang kan bisa dihitung, tapi kalau for example uncountable like rainfall itu kan volume kan. Kita nggak bisa ngitung satu-satu gitu kan kalau hujan. Like sugar, itu juga nggak bisa kan. Amount of rainfall doubles. Nah ini amount, antara amount dan number berbeda. Nah, kalau proportion aman, untuk countable atau uncountable bisa. Jadi aman. Jadi besok kalau kalian ada grafik dan bingung ini boleh ini countable atau uncountable, sama ya. Itu aman pakai proportion. Oke, sama percentage juga ya, tergantung ya. Miss Oke. Rina, excuse me. Yes, Najwa. Ini slide PPT-nya yang mana nggih? Oh, oh belum. Oh, I see. Sebentar. Saya tuh sudah ke buku, bukan ke PPT. Saya ke buku. Oke, ulangi. Thank you, Najwa, for your kind reminder. Saya sudah ke bukunya, bukan ke slide. Oh, saya ulang lagi berarti ya. Bentar. Saya sudah ke bukunya. Oh, ini. Berarti dari tadi saya masih di PPT ya, Najwa? Oke, Yes, ya. Miss. Najwa, this is the book. Ini bagian dari bukunya. Bukunya itu sudah ada rangkuman-rangkuman materi prinsip-prinsip seperti describing number, percentage, fraction. Berarti tadi dia belum nampak ya, Najwa? Tadi dia belum nampak. Belum, Miss. Di Oke. di layar saya masih kelihatan yang task one dari Kalau slide sekarang, PPT. kalau sekarang udah. Belum juga. Oh belum. Coba saya tak ulangi lagi. Stop share screen-nya, saya ulangi ya. Kalau ini udah, sudah ya. Semoga udah kalau ini. Can you see it? Oh, Yeah, sekarang sudah describing yang numbers. describing numbers. Yes, right. Thank you. Jadi ini sekali lagi kalian pahami aja untuk MIT ya, pahami aja prinsipnya. Contohnya, oh ternyata ada angka itu tidak hanya sekedar number ya, number itu jumlah like 600, 200 itu number ya. Ada juga yang dideskripsikan dengan kata fraction. Fraction itu pecahan. 1%, sorry, 1/3, sepertiga gitu ya. Ada juga yang kayak tadi yang paragraf, paragraf. Tadi angka yang barusan kita pelajari tadi kan percentage kan dari penyakit gitu. Itu percentage. Contohnya kalau ada yang naik dari 1200 ke 1800 itu naiknya 50%. Karena 1200 separuhnya kan 600 ya. Jadinya ini. Oh kok jadi kayak ngajarin matematika ya? Oke. Intinya konsepnya itu aja. Terus ada juga mendeskripsikan angka itu tidak selalu angkanya yang number, bisa juga seperti ini. Kalau sama mama di grafik itu ada kata tahun pertama itu 500, kemudian tahun akhir di grafik itu jadi 12, sama akhir tahunnya adalah 96 ya. 96 berarti dia sudah seperti naik 3 kali lipat ya kan? Kalau dia cuman ada 2 tahun aja antara tahun 92 sama 94 berarti dia double dan seterusnya. Kemudian ini ada juga describe, kalau table insya Allah nanti nggak keluar ya table ya. Table nanti saya kasih bocoran, nanti yang keluar itu line graph.
Ini bukan bocoran lagi, tapi udah dikasih ini ya. Biasanya nanti yang keluar line graph. Kalau ada grafik ini hanya untuk ilustrasi ya semua. Maksudnya ilustrasi kok doubled itu logikanya bagaimana? Oh, dari 500 ke 1000 itu doubled. Jadi nanti dalam ujian yang keluar itu line graph, tidak table. Takutnya kalian bingung kok ada table gitu. Percentage tadi sudah saya sampaikan, percentage itu persentase. Persentase ya sama dengan gambar yang tadi kita ini ya, nih yang gambar tadi. Ini saya masih di slide yang sama kan? Masih di buku itu kan? Kalian nampak masih di buku ya? Najwa? Sekarang Masih? tampaknya yang family type dan proportion of people living in poverty itu, Miss. Oh iya betul, betul. Family type ya, oke. Kemudian, kemudian ini ya. Nah ini yang tadi saya sampaikan waktu Najwa itu belum kelihatan, itu saya sampai sini kalau nggak salah tadi. Ini contoh-contoh kalimatnya. Nah ini, tadi sampai sini yang saya ini. Ingat biasanya mahasiswa itu mungkin agak bingung antara number dan amount. Kalau bisa dihitung atau countable noun itu kalian pakainya adalah pilih yang number. Contoh bisa dihitung, contohnya jumlah orang, jumlah pasien. Nggak the amount of patient, the amount of people, bukan ya. Jadi kalau yang amount itu khusus untuk yang uncountable, yang nggak bisa dihitung. Like rainfall, sugar, gitu biasanya mereka volume ya. Kemudian kalau proportion yang tadi ada di daftar expression itu bisa dipakai untuk countable atau uncountable. Nanti dilihat aja ya. Kemudian, nah ini semua. Jadi, kenapa tadi kalian belajar fraction? Kenapa belajar percentage? Kenapa enggak kalau memang grafiknya percentage, kenapa enggak percentage terus ngomongnya? Karena itu akan menambah poin kalian. Nanti kalau kalian writing akhir, kalau kalian nggak pakai kata percentage terus itu nilainya lebih tinggi daripada yang pengulangan. Kata yang diulang itu mengurangi nilainya. Caranya makanya itu ini tadi kenapa harus belajar sama mau bilang dari tadi 500 ke 1000, kalian bisa cuman went up from berapa 500 to 1000 gitu bisa kan? Tapi kan eh, dari 500 ke 1000 itu bisa pakai dideskripsikan dengan cara lain. Berarti kan 50% kan naiknya kan? Ya, tidak selalu angkanya, tapi bisa juga persentasenya naik 50% gitu-gitu ya. Atau bisa juga 50% tuh doubled, ya kan? Doubled itu artinya 2 kali lipat. Oke? Sampai di sini oke ya? Kenapa tadi kok harus belajar eh, cara lain untuk mendeskripsikan angka? Karena ya ini, direkomendasikan untuk varying your language. Ini ya. Oke, contohnya the proportion, common phrase-nya kan the proportion of the percentage of. Nanti juga bisa menggunakan other word and fraction. Ini ya. Bisa. Nih, bisa juga ya. Oke, kemudian uh, akurasi tadi ya. Tapi kalau gambarnya seperti tadi yang stripnya tidak lengkap, kalian pakai kata aman, about, atau around ya. Roundabout itu, jadi kalau kalian kurang akurat, sudah ada kata about itu aman. Ini 18 atau 17% ya. Nah, gitu tuh pakainya about atau apa namanya around. Describing percentage. Ini sudah ada caranya. Ini the figure persentase diganti the figure 4 juga boleh ya. Oke. Kemudian, nah ini nanti di soal MIT itu ada
banyak sekali soal-soal structure seperti ini. Karena kalau tahun sebelumnya kan saya gambar. Gambar itu nanti khawatirnya kadang-kadang kalau loading-nya kalian ujian pakai CBT kan keluarnya agak lola kan, khawatirnya kalau banyak sebenarnya kalau gambar itu cuman soal satu gambar, satu grafik untuk banyak, tapi karena saya mengkhawatirkan nanti keluarnya agak lola, saya banyakin yang soal-soal grammar seperti ini ya, nanti ya. Kalian, contohnya nanti kalau ada grafiknya yang saya tanyakan adalah angkanya, kalau ada grafiknya. Tapi karena nanti sama nggak ada grafiknya, nanti yang akan saya tanyakan ya penghubung seperti ini, penghubung, kemudian, apa namanya, tadi ya, ada kata around, contohnya mungkin kata about, synonym for about dari kalimat itu adalah choose the correct synonym for about atau for around, nah jawabannya ada about, gitu-gitu ya. Jadi agak grammatical. Oke, compare to sama compare with. Nah ini nanti bisa kalau atau itu boleh ya, interchangeable. Kalau di buku ini ada atau tuh berarti dua-duanya oke, no problem. Oke, kemudian whereas. Nah ini yang while tuh akan sering muncul juga, itu untuk comparing. Contohnya ada dua UK sama contohnya nih kalian mau comparison antara smoker di UK dan di Australia, nanti kalian bisa pakai Vera. Harusnya nanti kalau kalian di grafik pakainya lampau ya, semuanya. Pakainya yang ini ya, lampau. Between ini, the number of smoker in UK decrease dramatically. Kenapa ini pakai while, penghubungnya while? Sementara, ya Najwa? Nanti ada soal-soal tentang kata hubung seperti ini ya. Oke. Kemudian, apa lagi ya? Language of comparison-nya sudah ini nggak usah. Transition yang tadi saya sampaikan, transisi seperti ini. Kalau transisi kalimat pertama dan kalimat keduanya itu bertentangan, pakainya however. Ya. Atau in contrast. Atau on the other hand. Conjunction yang tadi bisa di depan, bisa dipakai although juga bisa, while juga bisa. While tuh bisa di tengah, bisa di depan juga ya. Kemudian strukturnya ini bisa kalau ini bisa di ini lagi ya. Kemudian, nah ini yang menurut saya yang kalian harus kuasai persiapan untuk nanti ujian akhir. Saya siapkan sekarang. Nanti kalau ada kalimat, ada namanya reduce form. Jadi sebenarnya itu dua kalimat. Sebentar, saya akan pelan-pelan karena ini agak lebih. Ini kayaknya sudah saya jelaskan belum ya? Jadi kalau ada dua kalimat, contohnya ini. Both cities experience a rise in the number of tourists coming in through their airport, which reach a common level of ini. Kalau di di grafik tadi mungkin itu kan ada tiga penyakit ya. All three condition experience rise, ya bla 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 bla. Yang which reach itu anggap aja tadi di atas 15 semua ya. Which reach more than 15% seumpama gitu ya. Di akhir, in the end of the period seumpama. Ini ada kata which reach.
itu bisa di-reduce form, which-nya hilang menjadi reaching. Nah, reaching itu kalau kalian dalam bahasa Indonesia, kalian bisa mengatakan yang mencapai, ya. Ini sama juga kalau kalian tulis ini yang mencapai. Kenapa ini penting nanti? Kenapa harus di-reduce form? Karena nanti kan kalian mau, apa namanya, membuat itu seumpama, apa namanya, introduction. Introduction kan kalian mau singkat kan? Nggak panjang lebar satu kalimat. Nah, biar kalian nggak panjang-panjang, ya nggak usah pakai which, langsung reaching aja ya. Reaching a common level. Nah, ini sama aja seperti ini. Gold bar prices experience a spectacular rise in November, which climb yang naik naik sampai ini ya. Nah, ini bisa aja which-nya hilang langsung menjadi climbing. Climbing. Bukan climbing ya. Climbing. Climbing. Nah, kemudian ini intinya kata which itu bisa kalian hilangkan dan kalian membuat ini gerund, kata kerjanya, kata yang dikata kerjakan bukan nosing ya semuanya, tapi yang dikata kerjanya. Gerund itu kan kata kerja yang diingkan. Jadi yang nose diving. Ya, itu sampai segini. Nah, oke. Semuanya allowing. Nah, ini. Female also spend less time. Female also spend less time socializing and much less timer than men on sport. Awalnya, which allows them more time for studying. Jadi allowing them more time for studying. Ini juga kemungkinan besar keluar. Kemudian ini suruh latihan ya. Gampang ya. Nah, coba ada yang tahu nggak jawab kan ini kan nggak ada kata kerjanya, Miss. Tapi was itu sebenarnya juga finite ya kata kerja. Ada yang tahu nggak cara mengingkan was? Ada yang tahu? Katanya kan ini which-nya harus hilang. Kemudian was-nya harus diingkan. Ada yang tahu cara mengingkan was? Menambahkan ing, kan nggak ada wasing ya. Oke, everyone? Ada yang bisa? Quiz? Ada yang tahu? Ada yang menjawabkah di chat box? Bagaimana cara mengingkan? Ayo, Mbak Najwa. Ini yang on cam siapa ya? Oke, yang on cam nggak akan saya tanya, takutnya nanti pada takut on cam. Yang saya tanya yang nggak on cam aja ya. Yang nggak on cam. Fatima Azahra, do you know how to change was into gerund? Gerun, itu tulisannya gerun atau enggak salah teori ya. Intinya cara menambahkan ing pada was ada yang tahu? Mbak Fatima Zahra? Oke, yang tutup inilah. Ada nggak, Mbak? Can you say something, Mbak Zahra? Could you open mic or open your camera? Mbak Fatima? Kalau enggak, tunjuk temennya, Mbak Fatima. Could you please mention one of your friend's name untuk menggantikan. Oh, ini siapa nih? Najwa. Oh, Najwa. Najwa jawabannya adalah oke. Jadi bagaimana Najwa? Jadinya apa? Kalimat ini jadinya apa? Yang ini, Mungkin yang nomor satu. the figures then dropped sharply to well below 5,000, Mm-mm. being the lowest on record for more than 40 years. Very good. Yang susah tuh ini. Kalau yang ini gampang ya. Kalau ini sekalian Mbak Najwa, daripada saya tunjuk temennya nanti jadi ketahuan kalau nggak ada di tempat. Mbak Najwa bisa bantu yang nomor 2 sekalian? The largest number of visitors in total came Mhm. from the United States, Mhm. rising Mhm. from 345 to 609,000. Very good. Mungkin ada yang bertanya-tanya kok nggak rosing sih gitu ya? Ada nggak yang bertanya seperti itu?
Mbak Najwa bisa dijelaskan ke temennya kenapa kok nggak rosing? Kan tambahkan ing, kenapa nggak rosing, Mbak Najwa? Bisa menjelaskan? Can you explain to your friend why you said that which-nya hilang, kemudian rising from 345 to 609,000? Do you know why rising, not rosing, Mbak Najwa? Itu feeling aja ya? Apa namanya? Intuisi aja ya? Kebiasaan ya, Mbak Najwa? Iya, Miss. Okay, it's okay. Yes, I know that language, bahasa itu sometimes like for example, you are Japanese, Anda Jawa kan? Belum tentu saya sama juga. Jawa. Kadang dulu pelajaran bahasa Jawa juga mumet juga dulu saya pusing. Karena ada jejer waseso gitu ya. Subjek, predikat, jejer waseso. Subjek itu jejer, waseso itu predikat. Nah, sama mungkin Mbak Najwa paham konsepnya, tapi tidak bisa menjelaskan dalam ilmu linguistiknya ya. Oke, gini. Kenapa rising? Tapi sudah betul Najwa, no problem. Kenapa rising? Yang bisa diingkan itu hanya V1. Oke, semuanya. Yang bisa diingkan, contohnya kata apa tadi ya? Yang bisa yang kelihatan. Kalau rose kan nggak kelihatan nih V2 kan? Ini kan V2 tapi cuma tidak beraturan. Saya akan kasih contoh yang ini, climb. Climbed. Climbed. Climbed itu kan V2 karena ada ed-nya kan. Tapi ing-nya jadinya climbing, bukan climbing ya. Kenapa? V1-nya dari climbed itu kan climb aja. Tambahkan ing. Oke, contohnya lagi ini. Apa namanya? Reach. Contohnya reach itu kan V2, lampau, V2. Pas ini kan lampau. Kemudian ketika mau diingkan, dia kembalikan dulu ke bentuk aslinya. Kembalikan jadi reach, V1-nya reach tambahkan ing, reaching. Tadi mengartikannya adalah yang mencapai. Artinya sama dalam bahasa Indonesia. Which reach sama reaching itu artinya sama. Yang mencapai, ini yang mencapai. Cuman ini bentuk reduced form. Gitu aja ya. Nanti kalau kalian baca jurnal, kalian akan sering ketemu dengan konstruksi kalimat seperti ini. Tiba-tiba ing. Tiba-tiba loh ini dari mana ya kok nggak ada was were-nya, nggak ada is mr-nya tiba itu artinya adalah reduced form. Asalnya dari yang which apa gitu ya. Oke. Oke, nggak ada pertanyaan ya di reduced form. Silahkan nanti kalian bisa dipakai untuk writing waktu ujian akhir. Seumpama kan tadi paragraf detail itu harus ada apa namanya ya, angkanya kan. Nah, sekarang kalian bisa ini ya kayak tadi di grafik yang tadi yang apa, 3 penyakit tadi, kronik tadi, the three chronic diseases experience rise gitu ya, all over the period, reaching. Nah, jadi kan which reach? Reaching above, anggap aja 15 ya. Semuanya anggap aja 15. Reaching above 15% in the end of the period. Di akhir tadi, ini, yang di akhir tadi, sebentar. Saya tak stop share screen, tak ganti yang ini ya. Sudah kebayang sekarang untuk nulis paragraf detailnya? Ini nih yang paragraf ini. Kita contoh aja ya. I'm going to give you an example cara pemakaiannya yang tadi. Nah, ini kalau seumpama Anda harus mendeskripsikan ini, itu berarti ini kan di atas, oh enggak, di atasnya 15 ya. Enggak, di atasnya 9% semuanya ya. Nah, ini kan bentar, terakhir. Nah, ini kan di sini kan, di sini mulai di sini, anggap aja ini berapa ya? 10 tambah 4, sorry 14.
Anggap aja semua di atas 14 di akhir ini, di akhir period 2000 berapa tadi? 2005. Ini 2000 berapa? 15 ya? 2015 semua di atas 14%. Berarti kalian bisa bahwa pakai yang tadi, untuk latihan aja kalimat yang tadi, berarti all of the three chronic diseases experience apa tadi? Sebentar, coba. Ada yang bisa ngulangi nggak? Nah, kalian aja yang bikin biar lebih ini. Ada yang memakai konstruksi kalimat tadi untuk mendeskripsikan tren grafik ini, tapi nanti ada angkanya, reaching berapa. Silahkan, ada yang mau coba? Najwa mau coba lagi? Nggak apa-apa, Najwa, biar cepet. Najwa mau coba yang ini? Pakai konstruksi kalimat. Bentar, saya share-nya mungkin ya all biar bisa langsung kemana-kemana gitu ya. Jadi kalau di paragraf detail itu tidak ada template khusus semua. Kan kalau yang introduction kemarin kan ada template khusus. Overview itu main idea, agak berpikir secara menyeluruh. Nah, untuk yang paragraf detail itu tidak ada template khusus, tapi kalian harus pinter-pinter aja mendeskripsikan kategori datanya ya, dikategorikan. Contohnya tadi dikategorikan 2, periode sebelum tahun berapa sama setelah tahun berapa gitu ya. Nah, coba saya akan share screen-nya window aja biar saya bisa bolak-balik tanpa harus mengulang ya. Nah, coba kalau ini tadi contohnya ini grafiknya. Mbak Najwa mau coba konstruksi kalimat yang tadi dipelajari yang reduce form? Mau coba? Jadi mau bilang bahwa semua penyakit kronik ini mengalami kenaikan di atas 14% ya, di akhir periode. Mau coba Mbak Najwa? Saya mau tunjukin lagi yang tadi nggak? Saya masih share screen. Nah ini Mbak Najwa mau coba? Aduh, bentar. Mbak Najwa mau coba? Kalau ini kan both cities, tapi kalau kalian all three diseases atau chronic disease. Mau coba Mbak cuman untuk melatih kemampuan membuat kalimat detail, mau coba? Mbak Najwa? Pakai jaren juga Reaching. gitu, Miss? Oh, Gimana, pakai gimana? reaching. Iya, Pakai pokoknya ada bentuk reaching-nya. jaren juga. Iya, ada reaching-nya pokoknya. Coba. Jadi kan untuk mencapai berapa kan perlu, kalau mau menyebutkan angkanya kan perlu kata reaching kan? Yuk, yuk. Boleh pakai reaching. Berarti di akhir periode ya Najwa, yang sampai 14% tadi kan di akhir periode kan 2015 kan? Ya, silakan Najwa coba. It's okay Najwa, mewakili temennya siapa tahu malu temennya. Berarti kan sebentar, kalau All. di bahasa Indonesiain, Heeh. all chronic diseases Hmm. increased Experience. reaching Oh, mau 14. pakai increase. uh, Mau pakai increase. oh boleh, boleh apa dipakai Oh, boleh, boleh, experience boleh. gitu? Mm-mm. Atau pakai All, aman gini aja, biar gampang mikirnya nggak terlalu kompleks, pakai template ini dulu gitu. oh Biar ya, nanti Miss. gampang. Heeh. Berarti all Bisa. chronic diseases Mhm. experience a rise, Mhm. Mhm. Langsung? reaching Mhm. Mhm. Reaching. 14% by Mhm. the Mhm. end of the period. Oh, above ya. Di atas ya, Najwa. Tadi kan ada yang 22 gitu-gitu kan? Above. Above. Oh ya. Ya, pokoknya di atas. Above 14% in the end of the Period. yes.
Gampang kan? Jadi, konsepnya kalau kalian mau menulis, everyone, mau nggak mau kalian harus writing itu kan produksi ya, memproduksi kalimat, right? Terutama ujian akhir. Writing itu memproduksi kalimat. Mau nggak mau kalian harus ada input dong. Output-nya menulis. Mau nggak mau input-inputnya dari mana? Dari contohnya di buku ini ada kayak ini, ada kalimat konstruksi seperti ini daripada kalian teorinya, kalian coba-coba aja. Ada konteks grafiknya, kalau bisa nggak ya aku kalau grafiknya seperti ini, aku bisa bikin kalimat konstruksi seperti ini nggak ya? Gitu aja ya. Dan nanti dilatih terus insya Allah nanti waktu diperlukan itu kata template itu nanti akan muncul, gitu ya. Kalau kalian belum pernah sama sekali melihat konstruksi kalimat ini dan belum pernah mencobanya di konteks yang baru, ketika harus nulis, kalian paham bahwa ini tuh maksudnya tuh mau dalam bahasa Indonesia tuh mau bilang bahwa semua penyakit itu tuh naik di atas 14% di akhir periode. Paham, kalian bisa memahami grafiknya, but you will find problem to describe it in your writing, gitu ya. Tadi Mbak Najwa kayaknya udah bisa, berarti insya Allah udah siap ujian ini Mbak Najwa. Ujian akhir Amin, malah, Miss. kan nulis, heeh, heeh. Ya yang lainnya saya yakin juga bisa ya. Eee, intinya, apa namanya, seperti tadi ya. Oke. Kalau tadi Mbak Najwa mau pakai yang tadi, increase langsung, nggak pakai experience. Oke, semua kata experience ini diartikannya jangan ini bisa gampangnya aja mengalami gitu ya. Atau nggak ada kata mengalami, langsung tadi kayak Mbak Najwa, yang ini kan Mbak Najwa, increase gitu, ini kan dropped. Kalau Mbak Najwa kan increase. The The figure atau the proportion kan the proportion atau the figure of the three diseases atau the three chronic diseases increase sharply atau mildly? Tadi sharp ya, Mbak, dari under 5 menjadi 22 kan sharp ya? Sharply to, berapa gitu ya, above 14% in the end of the period. Nah, coba-coba gitu aja nanti ya. Atau kalau ada kalimat seperti ini kalian bisa belajar juga. Kalau dalam konteks grafik tadi aku bisa ngomong apa ya? Oh, ini the three ren, kalau ini kan ren, diganti aja. The number of the three diseases shot up from under 10% tahunnya tadi tahun 2004 ya atau 2005 ya. In 2005 to above 14% in 2015. Nah, which doubled berarti doubling ya. Doubling over enggak, tapi ini bukan double ya. Angkanya tadi di bawah 5 menjadi 15. Oh, tripled ya. Ya gitu ya. Over the period gitu ya. Oke, nah pokoknya intinya ini tuh melatih berpikir kritis kalian, tidak hanya melatih bahasanya juga ya semuanya. Karena kalian harus berpikir secara menyeluruh atau berpikir secara detailnya juga. Menyeluruh itu waktu kalian buat kalimat untuk overview. Yang paling gampang itu introduction. Udah, kalau introduction itu menurut saya paling gampang. Overview kalian harus berpikir secara general, melihat secara general, dan detail itu harus kalian melihat secara detail angka-angka dan supporting datanya. Ya, oke. Hmm, Nah, introduction. Nah, ini ya, tadi sudah, kalau yang bagian ini sudah saya contohkan tadi semuanya. Nah, ini sudah ada di PPT saya juga. Sebenarnya PPT saya itu bahannya saya kompilasi dari buku ini. Jadi, nanti kalau ketika saya share ke kalian itu sudah merupakan materi-materi yang untuk persiapan untuk ujian mid ya, atau akhir juga. Kalau akhir nanti lebih ke tastu. Tastu itu argumentatif. Kalau ini yang grafik. Oke, di sini juga ada nanti. Saya punya buku yang untuk yang tastunya. Kalau ini khusus yang task one. Oke, sampai mana tadi ya? Oh iya ya, sekarang ini. Saya sedikit waktunya masih ini benar kita sampai jam 10 berapa tadi Mbak Najwa, Mbak Naila? Kita sampai jam berapa? Masih ada nggak waktunya?
online tetap ini ya, 100 menit tetap ya, Mbak Najwa? Nah, di buku ini ya kemarin ini sudah ya kita kita latihan juga kan, masih ingat kan kemarin kita sudah berlatih untuk konstruksi kalimat ini. Nah, ada yang menjawab. Oh, oke, masih ada waktu sedikit. Thank you, thank you, thank you Naila. Sebentar, ini kita sudah berlatih waktu itu, sudah. Kemudian hari ini kita berlatih reduce form. Nah, yang kecil-kecil seperti preposition, kemarin sebenarnya mau saya run untuk quizzes, ada saya sudah bikin bentuk quizzesnya. Nah, ini ya, bentuk quizzesnya, kapan sih pakainya? Nah, ini, konsep umumnya, ini ya, sebenarnya kemarin mau saya bikin quizzes, kalian bisa jawab latihan, tapi karena kemarin nggak bisa saya run, nggak kuat mungkin ya kalau online quizesnya atau backgroundnya. Ini intinya ada prinsip umum ya. Tadi kan ada rows, kapan pakai to, kapan pakai. Ini juga banyak keluar ya sekali lagi di ujian Meet, terutama banyak keluar kapan Pak. Jadi pilihannya to, by, with gitu ya. Ini intinya prinsip umumnya adalah yang sebelah sini ya, halaman 12 di atas tuh ada prinsip umum. Kalau kalian mau menghafalkan prinsip umum ini untuk membantu kalian menghafalnya. Kalau to itu dipakai untuk apa yang terjadi dengan angkanya. Contohnya, in 2008, the rate of unemployment rose to. Naik ke naik bukan naik ke ya, bukan naik 10%, bukan ke 10% ya, naik 10%. Jadi to ini bahasa Indonesianya nggak usah diterjemahkan kan? Naik 10%. Bukan ke 10% ya, tapi naik 10%. Apa yang terjadi dengan angka oh naik 10%. Kemudian kapan pakai by? Kapan pakai by? Itu biasanya ketika jumlah berubah antara dua angka. Bisa jumlah, bisa amount. Jadi in 2009, the rate of unemployment fell by 2%. Nah ini ya, jadi selisihnya semuanya. Kalau ini selisihnya, tapi ada dua angka. Kalau di antara dua angka ini ada kata from, kalau dia terjadi antara 10 dari 10 ke 8 itu kan ada selisihnya kan? Itu selisihnya kalian pakai kata by. Bukan fell to 2%, nggak cocok kan? Turunnya 2%. Kalau di bahasa Indonesia nggak ada artinya juga ya. Tapi di bahasa Inggris ada bedanya. By 2%. Use with to give the idea of having the number. Maksudnya apa? Contohnya, dia memenangkan pemilihan dengan anggap aja nih kayak memiliki angkanya yang dimiliki berapa? 50 with 52% of the vote. With 52 itu kayak yang memiliki gitu ya. Dengan mempunyai. Kalau pakai at itu di akhir kalimat. Contohnya, unemployment reached its highest level in 2008. Berapa persen? At 10%. Its highest level at 10%. Bisa juga at berapa angka spesifiknya juga boleh. Nah, nanti ini bisa kalian latihan. Sudah ada kunci jawabannya juga di sini, tapi kalau bisa jangan lihat itu dulu, jangan lihat kuncinya, kalian coba-coba ya. Kalian nanti di ujian banyak yang keluar. Jadi yang penting paham konsepnya. Ini sudah ada kuncinya. Nah, ini yang tadi sudah kita bahas ya. Yang tadi proportion, kemudian percentage, kemudian apa namanya? Apa tadi? Percentage, number, gitu-gitu, amount bedanya. Oke, udah. Udah, terus kemudian oke. Mm-mm. Oh iya,
Oh ya, ini hal kecil. Nanti kalian hal kecil ini contohnya bisa dipelajari ya. 10 million people itu benar. Million-nya nggak pakai S ya, karena sudah pluralnya sudah di dalam people sudah ada peoples. People itu bentuk plural, bentuk jamak untuk person. Nggak ada persons gitu kan, nggak ada. Like child, nggak ada childs, S nggak ada, adanya children. Nah, people ini walaupun nggak ada S-nya, ini kan sudah jamak. Millionnya nggak boleh ada S. Ini salah. 10 millions people salah. Kalau 10 millions of people betul. Kenapa? Karena 10 millions ini mengacu kenapa ada S. Karena 10 bukan satu. Tapi ketika itu ada kata people, ini jadi kata sifat. Kata sifat kan nggak boleh di S kan ya. Like clever, nggak boleh clevers. Right? Jadi ketika dia ada kata people, ditambahkan kata people, ini berarti anggap aja sebagai kata sifat yang nggak boleh ditambahkan s. Oke, hal-hal kecil seperti itu nanti bisa dilihat lagi. Dan saya pesen latihan yang preposition ya semuanya. Nanti pertemuan berikutnya kita akan latihan-latihan soal. Untuk persiapan kalian meet aja ya. Prinsip-prinsipnya sudah ada di buku ini. Yang ini yang sudah ada PPT saya juga ya. Oke, sudah sepertinya sudah semua yang saya sampaikan, teori-teorinya. Nah, ini yang kayak useful expression-nya. Ternyata selain overall, ada yang lainnya. Siapa tahu kalian bosen ya pakai overall. Kalau mau overview, overview di kalimat kedua, kalian bisa pakai yang it is clear from the graph that gitu boleh. Oke. Nah, di sini juga ada ini latihan apa? Model answer. Model answer itu apa sih? Model answer itu contoh jawaban. Sample answer atau model answer ya. Di sini ada chart, ada graph, ada ini. Kalian boleh fokus yang grafik aja, tapi nggak ada salahnya kalau kalian baca-baca yang table atau bar chart atau apa. Karena prinsipnya sebenarnya sama. Grafik itu ada dua, grafik itu kemarin ada yang dynamic dan static. Jadi mau apapun itu intinya ada trennya, ada yang enggak ya. Kalian pilih yang ada trennya antar tahun berapa ke tahun berapa. Contohnya ini ya. Walaupun ini bar chart semuanya, ini kan bar chart. Katanya yang mau keluar adalah line graph. Tapi nggak salah kalau kalian belajar yang model answer, yang sample answer, yang grafik lain, tapi tren sama tren. Ini kan juga tren. Ada tahunnya. Tren tuh ada perubahan dari waktu ke waktu kan. Nah ini juga sama, cuman ini bentuknya bar. Nggak salah. Ini juga biar kalian terbiasa pakai it is clear that. Tadi kan kalau overview tidak hanya overall. Nah kalian dengan membaca ini kan jadi, oh iya it is clear that. Gitu ya. There was tahun ini gitu. Kemudian, nah ini ada contoh-contohnya juga. Nah, nggak usah dipelajari yang bagian describing proses dan lainnya. Yang kalian pelajari adalah yang contoh-contoh yang ada tren tahunnya, perubahan antara tahun ke tahun. Di IELTS itu sebenarnya ada juga tentang pertanyaan tentang proses. Jadi proses pembuatan sesuatu, terus ada kemudian map, tapi enggak, itu bukan fokus di kita ya. Ada proses seperti ini, sampel proses kayak terjadinya apa ini? Siklus air dan lain sebagainya. Enggak, itu enggak akan dikeluarkan. Jadi kalian fokus yang mau dikeluarkan aja ya. Nah, nanti ada map. Map itu peta juga. Tuh ya. Oke, Nah, ini kalian nggak usah dipelajari. Kenapa? Karena ini nggak ada tren tahun ke tahun, ya kan? Ini cuman membandingkan laki-laki dan perempuan, tapi tidak ada trennya naik atau turun itu nggak ada. Berarti ini yang static graph, grafik statis. Yang keluar nanti grafik yang dynamic. Dynamic graph itu yang ada. Nah, seperti ini. Yang keluar seperti ini.
Ya, jadi ada tahunnya, ada apa yang dibandingkan, trennya naik atau turun seiring waktu. Nah, gini Anda bisa baca ini, the line graph. Walaupun topiknya ini nggak medis, yang keluar nanti kan topik medis, tapi bisa untuk latihan. Oh, untuk kalian challenge latihan ya. Oke. 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 Ini ya. Nah, yang gini-gini yang kalian ini ya. Nah, ini. Kelihatan kan? Nah, the gr heeh, coba ini. Ini ada tahunnya kan? Nah, ini ada tahunnya tuh berarti yang dynamic yang akan keluar tuh yang seperti ini. Oke. Dari tahun ini ke ini. Nah, kalau kalian memperhatikan ini kurang apa ini? The graph ini kurang apa? Ada yang tahu? Bisa lebih efektif lagi kalau ditambahkan apa ya sebenarnya ini? Kurang kata apa? Anyone? Do you know? Ada satu kata yang harusnya ditambahkan. Halo? Ada yang tahu harus kata tak kurang apa ini kata ini? Hai, hai. Kurang kata apa ini? Ini kan bagian introduction kan? Intro kan? Ini kurang kata apa? Ada yang tahu? Kalau kalian tadi saya mengulang beberapa kali untuk penjelasan intro. Ada yang tahu ini? Mas Hafid mau coba? Oh iya, Stefani, very good Stefani. Very good line karena memang bentuknya line ya. The line graph shows change in the number of car. Oke. Oke. Kata lain dari overall hari ini kita sudah belajar tadi sekilas di PPT saya atau di buku tadi apa? Selain overall, sinonimnya depannya it. Ada yang tahu? Banyak sih, tapi salah satunya tadi yang saya terangkan it. Ada yang tahu? Silakan di chat box juga boleh. Yang ini ya. Nanti kalau kalian mau cari sinonim, itu yang ini nih. Nah ini. Nah ini. Selain overall itu ada teman-temannya yang lain ya. We can see that atau it is clear that. Nah, cara belajarnya kalian kalau ada sampel jawaban, kalian challenge untuk kata lainnya apa, atau aku paham nggak ya dari yang disampaikan ini gitu. Tadi mana ya? Tadi saya buka Word. Oke, oke. Nah, the line graph compares the percentage of people. Bisa shows juga bisa ya. Pokoknya kalian belajar yang line, nggak usah dipelajari yang double ini ya. Ini kan ada line graph dan ada juga yang bar graph. Nggak sampai situ. Tingkat kesulitannya ini lebih sulit. Yang nanti keluar itu yang grafik-grafik yang pie chart juga enggak. Nah, ini yang line graph. Ini enggak, yang campuran seperti ini enggak ya. Ini line dan table, no. Oke. Nah, kalau ini kira-kira, nah bisa dipakai untuk belajar nggak? Bisa. Karena ini ada tahunnya, jadi tren tahunnya. Ini nggak keluar kayak gitu ya bentuknya ya maksud saya. Nah ini ada tahunnya ya. Ini apa namanya? Seperti itulah kurang lebihnya yang keluar. Memang nanti kata-katanya beda ya, lebih ke health topik seperti pasien, jumlah pasien, nah, tapi kata-katanya sama. Oke, ini banyak sekali latihannya. Jadi kalian nggak ada alasan untuk nggak latihan ya. Karena dari sini ini juga nah seperti ini. Sambil belajar menerapkan struktur-struktur kalimat. Oke, udah gitu aja ya. Sudah semua yang saya sampaikan nanti bukunya saya kirimkan. Saya stop share screen dulu. Apa saya kirim sekarang daripada nanti lupa ya. Kemarin saya diminta